Yo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Tech Live. Selamat buat Xiaomi yang sudah memenuhi TKDN, dan tentunya kabar baik juga untuk pecinta gadget Kirihuri. Sebelum ini, Xiaomi terganjal aturan TKDN sehingga tidak bisa menjual device 4G-nya di Indonesia. Seperti sebelum seri Redmi 3S ini yang beredar secara resmi, Redmi Note 3 Pro pun dijual di Indonesia secara resmi, terpaksa di-lock jaringan 4G-nya. Hal ini cukup disayangkan, mengingat spesifikasi yang ditawarkan sudah di atas rata-rata untuk harganya, tapi nggak bisa 4G. Kini device 4G pertama Xiaomi di Indonesia adalah Xiaomi Redmi 3S, yang dimana sudah memenuhi TKDN dengan dibantu Erafone dibuatkan pabrik perakitan di Batam sana. Jadi ini adalah handphone Redmi atau handphone Xiaomi yang sudah made in Indonesia. Dengan beredar di resmi di Indonesia, tentu garansinya pun akan terjamin. Lokasi service center pun sudah tersebar di beberapa kota di Indonesia. HP bagus, garansi resmi lagi. Ini membuat nilai plus dari HP Xiaomi makin banyak. Sebenarnya Redmi 3S ini mempunyai dua varian, yaitu versi yang standar RAM 2 internal 16 dan yang Pro atau Prime dengan internal 32 dan RAM 3 GB. Nampaknya yang resmi di Indonesia ini sementara ini yang dijual hanya yang versi Pro atau Prime versi RAM 3 internal 32 GB, yang dimana hanya dinamakan Redmi 3S saja. Untuk desain, Xiaomi Redmi 3S ini terbilang cukup cantik, namun juga bisa dibilang cukup mainstream di pasaran, karena banyak handphone dengan garis desain serupa yang sekarang beredar. Dengan bentang layar 5 inch yang mempunyai resolusi HD 720p, menghasilkan kerapatan layar 294 pixel per inch. Masih cukup jernih dan enak untuk dipandang. Saya cukup terkesan dengan layar ini. Dengan teknologi IPS-nya, selain viewing angle-nya yang maksimal, meskipun dilihat dari kemiringan di atas 170 derajat, penampakan layar juga sangat jernih, tidak begitu terasa perbedaan berarti, yang dimana saya sebelumnya terbiasa menggunakan layar Full HD atau 1080p, jadi untuk layar ini bisa dibilang cukup bagus di kelasnya. Untuk bodinya cukup padat dan kokoh, dengan ketebalan 8,5 mm, cukup tipis, mengingat HP ini menggendong baterai yang tidak kecil, yaitu 4100 mAh. Bagian belakang kurang lebih 80% terbuat dari metal dengan bentuk rounded di masing-masing sisi pinggirnya. Bahan plastik juga terdapat di bagian atas untuk antenanya dan bagian bawah untuk speakernya. Yang disayangkan, speakernya ini kan menghadap ke bawah sehingga akan tertutup suaranya jika HP-nya kita letakkan di tempat yang datar seperti di meja. Untuk bagian kanan terdapat tombol volume dan tombol power. Tombolnya cukup tipis dan kurang clicky, tapi tidak terlalu mengganggu sih. Bagian kiri terdapat tempat SIM card dan micro SD. Untuk membukanya kita membutuhkan ejector. SIM cardnya menggunakan SIM card hybrid, jadi harus memilih single SIM plus micro SD atau dual SIM. Bagian bawah cuma terdapat port micro USB untuk charging dan transfer data. Untuk bagian atas terdapat colokan jack 3,5 mm untuk headset, dan ada juga infrared port. Infrared ini sangat berguna untuk menyalakan perangkat-perangkat elektronik tanpa kita menggunakan remote lagi. Untuk bagian depan, di atas layar terdapat kamera 5 megapiksel, terdapat speaker untuk telepon, beserta sensor-sensor, termasuk sensor cahaya dan sensor jarak. Untuk bagian bawah terdapat tombol kapasitif, home, back, dan multitasking, yang dimana tidak dapat menyala. Yang menyala hanya LED notifikasi yang berada tepat di bawah tombol home. Bagian belakang terdapat kamera 13 megapiksel dan flash, serta terdapat sensor jari yang tepat berada di tengah
Posisinya ini cukup mudah dijangkau saat kita memegang HP, terutama dengan jari telunjuk. Yang cukup mengganggu ada tempelan entah stiker atau apa di bawah logo Mi yang sangat susah dilepas. Secara keseluruhan untuk dari segi desain HP ini cukup enak untuk digenggam, penggunaan dengan satu tangan sangat enak dan tidak ada kendala, misalnya untuk scroll notifikasi, untuk menjangkau seluruh layar cukup dengan satu tangan. Untuk urusan sensor, Redmi 3S ini sudah terbilang cukup komplit. Saya mencoba untuk mengeceknya dengan menggunakan aplikasi Sensor Box. Dari 9 sensor yang dapat diketahui, yang absen hanyalah sensor temperatur dan pressure sensor. Gyroscope juga sudah ada sehingga Redmi 3S ini bisa digunakan untuk keperluan VR. Di atas kertas memang Redmi 3S ini cukup tangguh jika dibandingkan dengan merek lain di harga yang setara. Dengan spesifikasi antara lain octa-core Snapdragon 430, RAM 3GB, dengan internal 32GB yang masih bisa diekspansi dengan microSD, dan kamera belakangnya 13MP, kamera selfie-nya 5MP, dan fingerprint scanner. Layarnya 5 inch resolusi HD dengan kerapatan 294 ppi, baterainya cukup besar yaitu 4100 mAh. Dengan spesifikasi tersebut di pasar Indonesia cukup sulit menemukan pesaingnya. Jikapun ada, akan cenderung lebih mahal dari Redmi 3S ini. Dari hasil tes Antutu kita bisa mendapatkan skor di kisaran angka 35 ribuan. Mungkin tidak terlalu besar, tapi kan yang penting penggunaannya sehari-hari apakah cukup mumpuni. Nah, dengan spesifikasi yang di atas kertas tadi yang sudah cukup baik, apakah performa pengguna sehari-hari juga cukup baik? Yang pertama kita bahas multitasking. Untuk multitasking, Redmi 3S ini berjalan cukup baik. Dengan RAM 3GB ini, nampaknya syarat mutlak untuk MIUI agar berjalan dengan cukup lancar. Perpindahan antar aplikasi cukup cepat, tanpa harus mereload ulang, kecuali aplikasi tersebut sudah sekian lama tidak dibuka. Menurut saya, untuk multitasking terbilang oke, meski tidak wah. Dia masih sesuai dengan harga yang ditawarkan. Kedua, untuk performa grafis, dalam penggunaan untuk gaming, saya memainkan game casual yang saya mainkan sehari-hari yaitu game Clash Royale. Game ini menggunakan intensitas data secara real time dengan grafik kelas menengah. Saya mainkan dengan cukup lancar, tidak ada kendala sama sekali, tidak ada gerakan patah-patah ataupun ada frame rate yang turun. Untuk game racingnya pun berjalan cukup baik, saya memainkan game Beats Buggy, tidak ada kendala sama sekali. Untuk penyimpanannya, sudah terdapat memori internal yang cukup besar untuk kelasnya yaitu 32GB dengan free-nya sekitar 25GB. Untuk penggunaannya, saya rasa sudah cukup dengan 32GB ini, ditambah kemampuan HP ini sudah bisa USB on the go dan transfer file ke flash disk dual drive saya dengan lancar. Jadi untuk storage-nya tidak menjadi masalah. Sensor sidik jari berjalan cukup cepat, bahkan ketika jari saya dalam keadaan masih basah. Ketika saya sentuh dengan keadaan setengah jari menempel, juga cepat terdeteksi dan bisa ter-unlock. Mungkin bukan yang tercepat, tapi untuk kelasnya ini sudah cukup cepat. Saya membandingkannya dengan iPad mini saya, ya masih kalah iPad mini 4 saya. Nah, ini mungkin yang paling menonjol dari HP ini adalah baterai yang cukup besar yaitu 4100 mAh, dikombinasikan dengan layar yang hanya dalam tanda kutip HD dengan layar 5 inch. Pantaslah HP ini cukup untuk menemani aktivitas seharian penuh dengan penggunaan menengah ke atas misalnya. Apabila penggunaan menengah ke bawah bisa sampai 2 hari mungkin ya. Hal ini terbukti ketika saya menggunakannya cukup berat seharian online dan game-game juga online, bisa mendapatkan SOT-nya 6 jaman, sisa 10%, dan untuk penggunaan lebih ringan SOT-nya tuh 6 jam tapi sisanya masih 20%. Bisa jadi ini bisa mencapai 8 jam untuk SOT-nya. Untuk mencoba performa serta kualitas layar dan speaker, saya mencoba play video MP4 Full HD dan berjalan sangat lancar, gambarnya pun sangat terang, jernih, dan reproduksi warnanya juga sangat baik. Speaker menghasilkan detail yang cukup, namun bassnya terasa biasa aja, namun tidak buruk. Jadi untuk speaker dan layarnya sudah terbilang cukup oke.
Software dan fitur. Redmi 3S ini sudah menggunakan Android 6 Marshmallow out of the box dengan MIUI 8 Global Stable versinya 8.1.4.0. MIUI ini adalah MIUI versi terbaru untuk sekarang. Jadi, mengingat MIUI 8 ini sudah ada sejak tahun lalu, ditambah dengan MIUI 8 versi terbaru ini, bisa dibilang MIUI 8 sekarang sudah sangat stabil dan minim bug. Ditambah dengan banyaknya tema dan kustomisasi yang bisa kita lakukan, membuat kita tidak akan jenuh menggunakan HP ini dengan mengganti tema, wallpaper, jenis dan ukuran font, icon, status bar, dan masih banyak lagi elemen yang dapat kita gonta-ganti sesuai dengan selera kita. Fitur-fitur tambahan yang sangat berguna misalnya adanya shortcut swipe 3 jari untuk mengambil screenshot, ditambah fitur long screenshot yang dimana dapat digunakan mengambil screenshot secara penuh secara vertikal hingga bagian bawah tangkapan layar yang scrollable. Fitur lain misalnya adanya dual apps yang sangat berguna untuk menambah akun sosial media ataupun akun messenger agar bisa digunakan menjadi 2 akun dalam satu HP. Untuk fitur berikutnya yang saya sangat suka adalah second space. Dengan adanya second space ini dapat digunakan apabila HP ini digunakan secara berjamaah. Maksudnya, HP ini bisa digunakan layaknya seperti PC dengan adanya fitur tambahan akun lain ataupun fitur gaze mode yang dimana dapat berjalan secara normal melalui space keduanya tanpa mengakses data dan aplikasi pada space pertama. Kamera. Untuk kameranya, Redmi 3S ini membawa kombinasi kamera 13 megapiksel untuk kamera belakangnya dan 5 megapiksel untuk kamera selfie. Dan untuk menyalakan kamera secara cepat, terdapat pintasan muka kamera dengan menekan 2 kali tombol volume down secara cepat. Kamera akan terbuka meskipun keadaan layar terkunci. Untuk tampilan utama layar, langsung tersedia opsi untuk menghidupkan atau mematikan mode HDR. Posisinya terdapat di sebelah kiri atas. Jika tanpa mode HDR, maka pengambilan gambar akan terasa sangat cepat. Namun apabila HDR dinyalakan, maka setelah jepret gambar harus proses sekian detik untuk menghasilkan gambar. Dan tentunya hasilnya juga lebih bagus dengan mode HDR ini. Untuk mode pengambilan gambar terdapat beberapa mode yaitu mode panorama, timer, audio, manual, straighten, beauty, HHT, dan scene. Untuk mode manual ini hanya terdapat opsi untuk mengubah white balance dan tingkat ISO. Cukup disayangkan karena harusnya bisa ditambah lagi untuk setting-setting lain. Dan berikut beberapa hasil jepretan saya dengan menggunakan aplikasi kamera bawaan. Menurut saya, hasil kamera cukup tajam dan saturasi warnanya juga cukup pas. Dengan mengaktifkan mode HDR, gambar akan memiliki range warna lebih banyak, terutama terasa jika kita mengambil gambar diarahkan ke langit yang berawan. Untuk kamera selfie, mode kamera juga sudah terdapat mode Beautify dengan 3 level Beautify-nya dan juga bisa dimatikan. Hasilnya mungkin inilah yang diharapkan pecinta selfie, yang dimana menghasilkan kulit putih dan mulus. Namun kekurangan yang saya rasakan sih terasa warnanya agak pucat. Jika warna itu terdiri RGB atau red green glow, maka warna merahnya akan terasa cenderung tenggelam, berasa warnanya itu pucat dan kurang hidup. Simpulan. Untuk simpulan menurut saya ada beberapa poin kelebihan dan beberapa kekurangan. Untuk yang pertama, Redmi 3S ini terbilang cukup irit daya. SOT-nya mencapai 6 jam bahkan bisa lebih. Jadi untuk baterainya ini sangat irit. Kemudian untuk RAM dan internal memorinya juga cukup lega. Fingerprint-nya cukup cepat dan akurat. Performa gaming dan multitasking juga cukup wah untuk kelasnya. Layarnya cukup jernih, ditambah dengan dual SIM 4G yang sangat lancar. Untuk kekurangannya antara lain, desain speakernya menghadap ke belakang sehingga suaranya akan tertutup jika HP kita terletakkan di meja.
Suara yang dihasilkan dari speakernya juga terbilang biasa aja. Hasil kameranya, terutama kamera depan, agak pucat, warna merahnya agak kurang. Mode manual pada kamera cuma bisa setting white balance dan tingkat ISO-nya saja. Seharusnya terdapat lebih banyak lagi setting yang bisa kita lakukan dengan mode manual ini. Dan tempelan stiker putih di bawah logo Mi nggak bisa dilepas dengan mudah. Jadi jika kita bisa berkompromi dengan kekurangan tersebut, maka tidak salah jika Redmi 3S ini saya rekomendasikan jika budget agan untuk membeli HP ya di bawah 2 juta. Bisa dibeli secara online maupun offline, cukup mudah untuk membeli HP ini. Ditambah poin pentingnya yaitu ya garansi resmi yang sekarang bisa terjamin after sales-nya, dan service center-nya juga sudah tersebar di banyak kota di Indonesia. Jika akan mempunyai pertanyaan dan pendapat lain, silakan kita diskusi di kolom komentar di bawah. Sekian review video kali ini. Oh iya, channel ini merupakan channel saya, terusan dari channel THLF ID yang beberapa hari lalu tersuspend. Saya juga heran dengan video review yang saya buat sendiri bisa tersuspend seperti ini. Nampaknya ada orang yang iseng melaporkan channel saya, namun entah apa motifnya. Jangan lupa like dan share serta subscribe untuk video-video saya selanjutnya. Dan terima kasih. Wassalam. Yoho.